إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab At-Targhib wa At-Tarhib lil Imam Al-Hafiz Abdul Azim Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Bab At-Targhib fil islahi bainan nasi. Bab hadis yang mendorong kita untuk menyebarkan islah, perbaikan, perdamaian di antara manusia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yawmin tatluhu fihi syamsu. Setiap ruas tubuh dari manusia wajib atasnya sedekah di setiap hari semenjak matahari terbit. Ya'dilu baina itsnaini sadaqah, memberikan hukum yang adil di antara dua orang yang bertikai, itu adalah sedekah. Wa yu'inu ar-rajula fi dabatihi wa yahmiluhu 'alayha wa yarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah. Atau menolong seseorang untuk menaiki kendaraannya, kemudian dia naikkan barang bawaannya, maka itu adalah sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah, kalimat yang baik adalah sedekah. Wa bi kulli khutwatin yamshiha ila salati sedekah, setiap langkah yang dia langkahkan menuju salat adalah sedekah. Wa yumitul adha 'anit tariqi sedekah, menyingkirkan gangguan dari jalan juga sedekah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya'dilu baina itsnain, memberikan keputusan yang adil di antara dua belah pihak. Ay yuslihu bainahuma bil adli, yaitu mendamaikan kedua belah pihak, menyelesaikan pertikaian kedua belah pihak dengan adil, bukan dengan fujur, bukan dengan kejahatan, tetapi dengan adil. Hadis ini telah lewat beberapa kali dalam bab-bab sebelumnya. Dan hadis yang berikutnya, an Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi afdal min darajati as-siyami was-salati was-sadaqati. Maukah aku kabarkan kepada kalian
perkara yang lebih afdal dibandingkan puasa, salat dan sedekah? Qalu, para sahabat menjawab, bala, tentu saja wahai Rasulullah. Islahu dzatil baini, mendamaikan dua belah pihak, itu adalah lebih baik daripada puasa, salat dan sedekah yang sunnah. Fa inna fasada dzatil baini hiyal haliqah, karena sesungguhnya kerusakan yang terjadi di antara dua belah pihak kaum muslimin itu adalah haliqah, pemangkas. Dalam riwayat lain, laisa haliqata syi'ri, bukan pemangkas rambut, bukan, tetapi yang akan memangkas kebaikan, memangkas pahala, ya, memangkas pahala. Rawahu Abu Dawud, Tirmidzi, wa Ibnu Hibban fi sahihi, wa qala Tirmidzi haditsun hasanun. Kata pensyarah yaitu Al-Fayyumi, yakni ifsad dzatil baini hiya al-haliqah, yakni al-muhlikah, kama tasta'silul musi asy-syi'ra, yaitu dikatakan al-haliqah dikarenakan membinasakan, sebagaimana silet itu ketika bertemu dengan rambut, maka rambut itu akan terpangkas. Yang sebelumnya tertutup dengan rambut begitu lebatnya, ketika terkena pisau cukur, maka akan terpangkas menjadi gundul. Itulah layaknya pahala. Pahala yang sudah begitu lebat, panjang, hitam, banyak, tak terhitung banyaknya. Tapi ketika ada al-haliqah, ada pemangkas, ada mesin pemotong, maka tiba-tiba terpangkas dan gundullah, ya, rambut tersebut. Maka itu adalah fasadu dzatil bain, ya, fasadu dzatil bain, ketika ada pertikaian di antara kedua belah pihak. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain, dabba fikum da'al umam qablakum, singkirkanlah penyakit umat-umat sebelum kalian, yakni al-hasad wal baghdha, rasa dengki dan juga saling marah, saling bermusuhan. Kebiasaan umat-umat terdahulu saling dengki, kemudian saling bermusuhan. Ma'afsadal umam qablakum dzanbuhum, yaitu begitu merusak umat terdahulu dosa-dosa mereka itu, yaitu dosa kedengkian dan dosa saling marah, saling bermusuhan. Au al-haliqah, atau makna haliqah, annaha tamna'u min fi'lil khairat wal huduri fi salawati wa tahsilil ulumil wal mahabbatil kamilati fillahi. Atau yang dimaksud al-haliqah bukan hanya sekedar menghilangkan pahala yang sudah terkumpul, yang sudah banyak, tetapi dikatakan al-haliqah, permusuhan antara dua belah pihak itu adalah al-haliqah, pemangkas, dikarenakan akan menghalangi seseorang dari sekian banyak kebaikan. Bahkan karena sebab permusuhan, ya, dia menjadikan dia untuk tidak hadir dalam sholat, tidak hadir dalam majlis, ya, menghalangi dia fi tahsilil ulumi, menghalangi dia untuk menghasilkan ilmu, mendapatkan ilmu, ya. Karena sudah marah, akhirnya dia tidak mau hadir di majelis ilmu, ya. Kenapa tidak mau hadir di majelis ilmu? Karena ada fulan, itu musuh saya, atau saya benci dia, sehingga kalau ada dia saya nggak mau bermajelis di situ, ya. Itu memang realita terjadi, ya. Dan demikian pula akan menghalangi seseorang mendapatkan kecintaan yang sempurna di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lianna man imtala'a sadrahu, karena barang siapa yang memenuhi dadanya minal hasad wal baghdha, memenuhi dadanya dengan kedengkian dan amarah, la takunu lahu mahabbatan kamilatan fillah, maka tidak akan ada kecintaan yang sempurna di jalan Allah, tidak akan ada persaudaraan. Ketika kebencian dan kedengkian itu disebarkan, maka tidak akan terwujud yang namanya
ukhuwah fillah nggak akan terwujud. Ikhwan fillah azakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, an Ummi Kulthum binti Uqbah ibn Abi Mu'ayth radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lam yakdzub man nama baina itsnaini liyusliha. Tidaklah dianggap berdusta seorang yang menyebarkan ucapan, mengada-adakan sebuah ucapan tetapi untuk mendamaikan dua belah pihak yang bertikai. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, laisa bil kadhibi man aslaha bainan nasi. Bukanlah sebuah kedustaan yang tercela jika dia mengucapkan kalimat yang tidak sebenarnya tetapi tujuannya untuk mengislahkan, mendamaikan kedua belah pihak. Faqala khairan au nama khairan, sehingga dia mengucapkan kebaikan atau menebarkan kebaikan. Ya, misalkan ada si A dengan si B sedang bermusuhan. Ketika kita bertemu dengan si A, karena namanya permusuhan, si A ini akan menjelekkan si B. Datang ke si B akan menjelekkan si A. Tetapi walaupun ucapan kedua belah pihak itu jelek, kemudian kita ubah kalimatnya menjadi baik supaya menjaga hubungan, menjaga ukhuwah, maka tidak mengapa. Misalkan ditanya sama si B, tadi si A ngomong apa? Ngomongnya baik kok, bagus kok, nggak ngomong yang jelek-jelek, padahal ngomong jelek. Kita ucapkan ngomong bagus kok, baik. Datang ke si A, si B tadi ngomong apa? Pasti jelekin saya nih. Enggak kok, bagus kok, baik. Padahal ngomongnya jelek memang. Tapi kalau kita menceritakan apa adanya, yo semakin kuat permusuhannya, semakin besar permusuhannya. Maka akhirnya kita ya terpaksa dalam hal seperti ini, enggak kok, ucapannya baik-baik saja insyaallah. Enggak ada yang buruk-buruk lah. Nah, walaupun tidak yang kita sampaikan tidak yang realita, tetapi ini bukan dusta, tidak dianggap sebagai dusta karena untuk mendamaikan kedua belah pihak. Tapi kita ma'asyiral muslimin, ketika ada orang yang mengatasnamakan mau mengislah, mau mendamaikan, perhatikan, jangan langsung percaya. Catat ini. Ketika ada orang yang mengatakan saya ingin mendamaikan, saya ingin mengadakan perbaikan, saya ingin memperbaiki, jangan langsung kita percaya. Jangan langsung kita percaya sampai terbukti dari tindakannya. Kenapa demikian? Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-11, 12, ketika Allah berbicara tentang orang munafik, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan kepada orang-orang munafik, jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi, mereka akan menjawab, kami tidak mengadakan kerusakan. Innama nahnu muslihun, kami sedang mengadakan perbaikan, sedang mengislah. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah, sesungguhnya mereka hanya merusak, tetapi mereka tidak tersadarkan diri. Jadi terkadang niatnya benar-benar mungkin mau mengislah, tapi caranya salah, akhirnya kerusakan, fasad, kerusakan. Maka yang namanya islah itu bukan hanya sekedar niat baik tanpa langkah yang baik. Islah itu bukan hanya sekedar kalimat saya islah, saya bukan, tetapi harus berdampak nyata. Walaupun kita niatnya baik tapi dampaknya buruk, selesaikan, jangan lanjutkan. Itu islah, ya. Karena yang namanya namimah itu, ya, ma'asyiral muslimin, yang dilihat itu bukan konten beritanya, tetapi yang dilihat adalah hasilnya. Namimah itu, adu domba itu, dinyatakan adu domba bukan dilihat dari sisi berita yang disampaikan benar atau tidak, tetapi hasilnya. Jika berita tersebut disampaikan, disebar, menghasilkan kerusakan, perpecahan, kehancuran, itu namimah.
walaupun beritanya realita. Walaupun beritanya realita. Tetapi kalau kita sedikit mempelintir berita yang realita tersebut untuk supaya terjaga perdamaian, itu tidak dianggap sebagai berdusta. Ya, bisa dipahami ini dalam bab islah, dalam bab mendamaikan, bahkan kita diizinkan untuk tidak terus terang. Diizinkan untuk tidak terus terang, tidak menyampaikan secara tekstual kepada orang yang saling membenci. Ini penting dalam bab apa? Bab islah dan bab namimah. Sehingga kalau kita ingin mendamaikan tetapi malah meruwetkan, ya, saya ingin mendamaikan tapi justru meruwetkan, berhenti, jangan lanjutkan. Karena mendamaikan itu dilihat dari sisi hasil, bukan dari sisi proses. Hasil, ya, dari sisi hasil. Ya. Ini penting bagi kita ma'asyiral muslimin, supaya kita tidak tertipu dengan orang yang mengatasnamakan ingin mendamaikan, ingin memperbaiki, ingin memperjuangkan, tetapi kemudian yang dibuat adalah kerusakan. Itu seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik tersebut. Ya, dalam surah Al-Baqarah. Ya, tentunya antum insyaallah sudah hafal ayat tersebut. Hadis ini ikhwan fillah penting untuk kita perhatikan dalam masalah ini, dalam bab islah, dalam bab namimah. Itu bukan hanya sekedar niat baik, bukan hanya sekedar ucapan yang merupakan realita, bukan, tetapi bagaimana cara kita supaya mereka damai, itu hasilnya damai. Walaupun dalam kalimat yang kita sampaikan tidak semuanya full realita, ada kalimat yang tidak sesuai realita, tetapi untuk mendamaikan. Ini penting. Termasuk dalam hal seperti ini, ya, dalam hadis kan pernah lewat kita, pernah lewat yang hampir sama dengan seperti ini adalah dalam masalah apa? Rumah tangga. Jadi ada tiga hal. Masalah mengislah, ya, masalah mengislah. Kalau kita sampaikan apa adanya akan pecah. Tapi kalau kita simpan atau redaksinya kita ganti, akan terjadi kebaikan. Maka boleh kita ganti redaksinya untuk menjaga kebaikan. Ya, dalam bab islah dan menghindari namimah. Yang kedua dalam bab apa? Ya, dalam bab yang terkait keamanan. Ya, misalkan tentara, dia tertangkap oleh musuh. Kalau dia diinterogasi kemudian langsung ngaku, ya hancur semuanya. Di mana markas kamu? Titik koordinatnya di mana? Oh, titiknya A, B, C dan seterusnya. Yo, langsung dirudal nanti markasnya. Kan nggak bisa seperti itu. Harus bohong di situ. Tentara ketangkap musuh, dia nggak bisa terus terang. Bahkan harus bohong di situ. Kemudian yang ketiga adalah masalah rumah tangga. Insya Allah yang sudah rumah tangga lama ya akan paham. Ada hal-hal yang kalau kita terus terang sama istri akan memperkeruh suasana. Maka dalam hal seperti itu terkadang kita perlu mengungkapkan kalimat yang tidak apa ya, secara vulgar untuk disampaikan. Itu penting terkadang. Ya. Apalagi misalkan ya ikhwan fillah azakumullah, di dalam masalah kita menghadapi misalkan anak-anak gitu ya, menghadapi anak-anak itu yang namanya kita punya anak lebih dari satu, ketika kita sepertinya lebih perhatian pada satu anak, maka anak yang lain akan apa? Akan cemburu. Walaupun kadang secara hati kita mungkin lebih senang pada salah satu anak, mungkin karena memori, apa mungkin karena sikap yang lebih sopan mungkin anak tersebut, kita lebih condong. Tetapi hendaknya kita kalau ditanya, wah Abi mah lebih senang dengan adik dibandingkan kakak, enggak ya. Walaupun terkadang namanya orang tua lebih senang anak kecil gitu ya. Tapi kita nggak bisa mengatakan, oh ya Abi itu memang lebih senang sama yang bontot, yang kecil karena nurut. Itu jangan begitu. Ya kita ganti redaksi kalimatnya. Enggak, Abi itu sayang semua kalian, tidak membeda-bedakan. Yang satu lebih dicintai daripada yang lain itu. Nah, dalam hal seperti ini kan penting ya.
Coba kalau misalkan terus terang, ya kalau Abi senangnya sama adiknya kamu, nurut, nggak rewel, nggak kayak kamu, disuruh juga nurut. Nah, kalau kita kalimatnya seperti itu sama kakaknya, nanti kakak ini akan tertanamkan kebencian kepada adik, akan tertanamkan kebencian. Atau misalkan kita banding-bandingin, lihat tuh kakak kamu pinter, lihat tuh adik kamu pinter, kamu nggak pinter-pinter. Wah sudah, anak ini pasti akan emosi dan akan menanam kedendaman terhadap yang dibanding-bandingkan tadi. Nah, sebagai orang tua jangan ya terlalu berterus terang dalam hal-hal seperti itu. Latihanlah berbahasa basi untuk apa? Untuk menjaga hati mereka, untuk menampilkan keadilan ya di antara anak-anak. Itu penting ya. Bagi kita yang punya anak banyak, saya juga anaknya banyak, jadi kadang merasakan seperti itu. Dan ini termasuk ya, walaupun tidak terus terang, ini termasuk yang termaafkan, masyaallah muslimin. Karena untuk menjaga ya hubungan baik di antara saudara. Kemudian ya, qala fi dinazakumullah. Wa qauluhu lam yakdzub man nama baina itsnaini liyusliha. Ya, sabda ini wa fi riwayatin dalam riwayat lain laisa bil kadzib man aslaha bainan nas, bukanlah sebuah kedustaan ucapan yang diungkapkan untuk mendamaikan dua belah pihak manusia. Faqala khairan, sehingga dia ucapkan kebaikan, au nama khairan, atau menghasilkan kebaikan. Ya. Jadi ini penting, ucapkanlah kebaikan atau menghasilkan kebaikan. Jadi kalau kita tidak bisa mendamaikan, maka ucapkanlah kalimat-kalimat yang adem, kalimat-kalimat yang menghasilkan kebaikan, bukan malah memperkeruh ya perpecahan. Itu dua hal. Kalau kita menemukan ada dua belah pihak yang bertikai, maka kalimatnya kalimat ngademin atau kalimat yang bisa menghasilkan islah yang real setelah itu. Kalau nggak bisa islah, ya minimalnya kita kalimatnya adem, kalimatnya baik. Tidak malah ngompori, itu jangan sampai. Nah ini penting, jangan terus terang sekali, nanti malah menghasilkan kejelekan. Fa idza ablaghtahu ala wajhil ifsad wan namimah. Kalau engkau menyampaikan apa adanya, kemudian menghasilkan kerusakan dan adu domba, maka itulah yang tercela. Jadi atas nama, loh saya akan memberitakan kenyataan, ini kan realita ya, tetapi justru merusak, maka jangan. Itu jangan sekali-kali merusak. Hati-hati, ucapan kita itu bukan hanya sekedar realita, tetapi hasilnya itu apa, kebaikan apa keburukan. Bukan hanya sekedar ingin atas nama memperbaiki, tetapi justru malah merusak ya, ala innahumul mufsidun walakin la yash'urun. Ya, ingat pada tiga hal tadi. Apa? Kita ulangi, yaitu diringankan atau dibolehkan untuk mengatakan apa yang atau bisa dikatakan boleh untuk kita bohong begitu ya. Pada tiga hal. Ulangi supaya ingat, tidak lebih dari tiga hal ini. Apa? Yang pertama? Ulangi. Yurakhas fil kadhib fi thalathati asya. Diberi kelonggaran untuk kita berbicara ya dusta atau berbicara yang tidak seharusnya, yang tidak sesuai realitanya pada tiga perkara. Al-harb, saat perang. Yang kedua, islahu dzatil bain, mendamaikan dua belah pihak. Yang ketiga, hadithur rajul ma'amra'ati ya, atau ma'ahli, yaitu obrolan atau ucapan seorang suami kepada istrinya atau seorang ayah kepada anaknya untuk menjaga perdamaian mereka. Ya, ini penting untuk kita sampaikan. Fahadul hadis sharihun fi ibahati ba'dil kadzib lil maslahah. Sehingga hadis ini secara sarahah, secara tekstual memberikan faedah bolehnya kita berdusta ya. Dusta dalam arti apa ya, dalam arti mengatakan apa yang tidak realita begitu ya, lil maslahati, untuk kemaslahatan. Dan kemaslahatan itu ada tiga: saat perang, untuk mendamaikan, atau dalam
menjaga keutuhan rumah tangga atau keutuhan hubungan persaudaraan anak-anak kita. Al-kalam wasilatul ilal maqasid. Dan perlu diingat, yang namanya kalam itu adalah perantara menuju tujuan. Faqulu maqsudin wa mahmudin yumkinu tawassulu ilaihi bisidqi wal kadhibi jami'an. Maka segala sesuatu tujuan yang terpuji bisa digapai dengan kejujuran atau kedustaan. Hanya saja kadzib fihi haram. Hanya saja cara yang dusta untuk menggapai kebaikan itu haram. Haram. Kecuali tiga hal ini. Kecuali tiga hal ini. Jadi prinsip Islam, untuk menggapai kebaikan itu bisa dengan cara yang baik atau buruk. Tetapi di dalam Islam mengajarkan kita mencari yang baik, tujuan yang baik harus dengan cara yang baik. Cara yang buruk tidak boleh, kecuali dalam keadaan tertentu seperti ini. Jadi dusta itu tidak boleh kecuali pada tiga keadaan, walaupun tujuannya baik, tapi tidak boleh. Haram hukumnya kecuali pada tiga keadaan ini. Fal kadhibu fihi haram, maka dusta di dalamnya haram. Li'adamil hajati ilaihi, karena tidak ada kebutuhan yang mendesak. Wa in amkana tawassulu ilaihi bil kadhib wa lam yumkin bis sidqi fal kadhibu fihi mubahun in kana tahsilu dzalikal maqsud mubahan wa wajibun in kana al maqsud wajiban. Perhatikan di sini, kedustaan itu haram. Kedustaan itu haram karena kita tidak ada butuh terhadap kedustaan tersebut. Tetapi bisa menjadi mubah ketika kalau kita tidak dusta, mudaratnya lebih besar. Bahkan bisa menjadi wajib kalau memang posisinya harus demikian. Ya. Contohnya tadi tiga perkara tadi itu. Tiga perkara tadi. Ingat ya, dibatasi pada tiga perkara tersebut. Contoh misalkan dicontohkan di sini, ketika ada orang yang ingin menzalimi, ingin menyakiti seseorang, kita kemudian menyelamatkannya. Kita menyelamatkannya. Orang tersebut tanya kepada kita, mana si fulan? Padahal kita selamatkan. Kita katakan, oh nggak tahu. Berarti kan kita bohong nih. Bohong. Tetapi kalau kita terus terang, oh ini di rumah saya, oh bisa dihajar habis-habisan nanti. Kalau kita jujur, ya orang dizalimi habis-habisan. Nah saat seperti itu, ya terpaksa kita berdusta. Ya. Oh saya nggak tahu. Wallahu a'lam. Kalau pengen selamat lagi, wallahu a'lam. Penting dalam hal-hal yang seperti ini, perlu kita jeli. Karena secara hukum asalnya haram, kecuali kalau kita jujur, mudaratnya jauh lebih besar. Ada sebagian ulama mengatakan al-kadhib huna at-tauriyah. Dusta di dalam tiga hal ini itu tauriyah, bukan murni dusta. Jadi kita pilih kalimat-kalimat yang ngambang bisa dipahami dua belah pihak. Kayak tadi misalkan di mana bulan? Kita jangan katakan, oh saya tidak tahu, saya tidak melihat, tapi wallahu a'lam. Ini kan kalimat tauriyah, kalimat di mana? Wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu, gitu. Nah, ini kan kalimat tauriyah. Ini menurut sebagian ulama, ya, ini sebagian ulama berpendapat demikian. Tetapi dibahas lagi oleh ulama yang lainnya, kalau harus tauriyah pada kesempatan tertentu nggak bisa. Maka tauriyah ini adalah langkah pertama. Kalau tauriyah itu diterima, ya sudah. Tapi kalau tauriyah itu kemudian tetap tidak bisa, kecuali kita benar-benar berdusta, maka berdusta. Nah, pada tiga hal tadi ya, pada tiga hal tadi. Misalkan tentara ditangkap, markas kamu di mana? Wallahu a'lam. Dipukulin lagi, sampai kemudian tentara itu bohong. Seharusnya di timur, ngomongnya di barat, ya kan? Kan bohong nih. Tapi harus, kalau kita jawabnya wallahu a'lam, terus dihajar terus, diinterogasi terus, ya, oleh musuhnya. Ikhwan fillah jazakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, wa ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
ma'umila syai'un afdal minas shalah wa islahu dzatil baini. Tidak ada sesuatu yang dikerjakan yang lebih afdal dibandingkan salat. Dan juga islahu dzatil bain, tidak ada yang lebih afdal dikerjakan dibandingkan mendamaikan dua belah pihak. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam riwayat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, afdhalus sadaqati islahu dzatil baini. Seafdal-afdalnya sedekah adalah mendamaikan kedua belah pihak. Saking mulianya mendamaikan, ya, sampai-sampai dusta aja boleh. Saking mulianya mendamaikan dua belah pihak yang bertikai, ya, berbohong saja boleh. Demikian riwayat Al-Bazzar dengan sanad di dalamnya Abdurrahman bin Ziyad bin An'am, hadisnya hasan, ya, berdasarkan hadis Abi Darda yang sebelumnya. Kemudian waruya an Anas, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Ayyub, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Ayyub, ala adulluka ala tijaratin, maukah aku tunjukkan kepadamu atas sebuah jual beli yang pasti menguntungkan? Qala bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah. Qala sil bainan nasi idza tafasadu, sambunglah di antara dua belah pihak, ya, yang hubungan mereka itu sedang retak, sedang rusak. Wa qarrib bainahum idza taba'adu, dekatkanlah antara mereka ketika mereka saling menjauh. Demikian riwayat Al-Bazzar, At-Tabrani, ya. Wa inda, dalam riwayat Tabrani, ala adulluka ala amalin yardahu Allah wa rasuluh, maukah aku tunjukkan atas sebuah amalan yang diridhoi Allah dan Rasulnya? Qala bala, tentu saja. Qala sil bainan nas idza tafasadu, sambunglah hubungan di antara dua manusia yang bertikai ketika mereka rusak hubungannya. Wa qarrib bainahum idza taba'adu, dekatkanlah di antara mereka ketika mereka saling menjauh. Demikian riwayat At-Tabrani dengan lafaz ala adulluka ala amalin yardahu Allah rasuluhu, qalu bala fadzakarah, maukah aku tunjukkan kepada amalan yang diridhoi Allah dan Rasulnya? Kemudian lafaz hadisnya sama. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, dalam riwayat yang lain, riwayat Tabrani pula dan juga Al-Asbahani dari Abi Ayyub, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Aba Ayyub, ala adulluka ala sadaqatin yuhibbuha Allah wa rasuluhu, maukah aku tunjukkan kepadamu sedekah yang sangat dicintai Allah dan Rasulnya? Yakni tuslihu bainan nas, engkau damaikan di antara dua belah pihak yang bertikai. Idza tabaghadu, ketika mereka saling marah. Wa tafasadu, ketika hubungan mereka rusak. Dan pada riwayat At-Tabrani dan lafaz Al-Asbahani, Rasulullah bersabda, ala adulluka ala sadaqatin yuhibbullahu mawdi'aha, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah sedekah yang Allah sangat cintai, ya, hal tersebut? Qala bi abi anta wa ummi, ya, ayah dan ibuku sebagai tebusan wahai Rasul, beritahu wahai Rasul. Qala tuslihu bainan nas fa innaha sadaqatun yuhibbullah mawdi'aha, mendamaikan, ya, di antara manusia, maka sesungguhnya itu adalah sedekah yang Allah sangat cintai. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, mendamaikan ini sangat luar biasa, ya. Tetapi jangan sampai salah langkah, karena kalau mendamaikan salah langkah, salah cara, justru kerusakan, mafsadat. Maka kalau sepertinya kita tidak mampu untuk mendamaikan, maka faqul khairan, katakan kalimat-kalimat yang baik saja, kalimat yang tidak menimbulkan kemafsadatan. Kalau tidak bisa mendatangkan kebaikan, minimal jangan membawa kerusakan, tidak menambah kisruh. Itu penting, ya, itu penting sekali. Ini peringatan dari Allah di dalam awal surat Al-Baqarah, itu sangat penting.
Tidak semua orang yang mengatasnamakan memperbaiki, mengislahkan itu benar-benar memperbaiki atau mengislahkan. Jadi dilihatnya dari sisi hasil. Ya. Biasanya kan amalan itu ya dilihat dari sisi usaha, hasil ya Allah yang menentukan. Nah, tapi dalam bab ini hasil yang dilihat, hasil yang dilihat. Ya, dalam bab ini sekali lagi yang dilihat hasilnya. Kalau ternyata hasilnya kok malah rusak, segera berhenti, jangan lanjutkan. Dan katakanlah kalimat-kalimat yang baik saja. Karena jangan sampai kita masuk dalam kategori orang yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah tadi. Ya, ayat berapa tadi? 11 atau 12 lah ya. Wa idza qila lahum la tusiru fil ardi qalu innama nahnu muslihun, kan gitu. Kalau dikatakan jangan kamu buat kerusakan, loh saya sedang memperbaiki. Ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah sesungguhnya mereka sedang merusak tapi atas nama memperbaiki. Walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak sadar. Nah, kalimat penting. Walakin la yash'urun, mereka enggak sadar. Jadi mereka nganggapnya baik, ini baik untuk kebaikan, untuk kemaslahatan. Tetapi kalau kita yang melihat dari sisi syariat, kerusakan. Maka dikatakan, jangan merusak. Loh, saya memperbaiki. Maka ketahuilah mereka sedang merusak tapi tidak sadar. Tidak sadar. Ya. Ada sebuah kalimat masyaallah muslimin yang dicontohkan dalam sebuah hadis yang mungkin antum sering dengar hadis ini. Ya, ketika turun abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Itu kan orang-orang munafik saat itu guyon. Yang orang munafik ini awalnya itu disebut iman, karena qad kafartum ba'da imanikum. Sebelumnya beriman. Bukan munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang masuk Islamnya memang pura-pura. Kalau ini sebelumnya iman. Tetapi karena guyonannya menjadi kufur. Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul kan memang sudah kufur dari awalnya. Syahadatnya itu pura-pura. Kalau ini awalnya iman, syahadatnya benar, tapi karena guyonannya salah menjadi kekufuran. Apa? Ma ra'aitu qauman arghabu butunan wa ajbana 'indal liqa. Aku tidak pernah melihat orang yang paling rakus perutnya, orang yang paling pengecut ketika berperang min qurra'ina, dari para pembaca Quran kita ini. Ingat, perhatikan di sini. Mungkin manusia, penghafal Quran, santri, penuntut ilmu, manusia. Ya, manusia kan, kita bukan malaikat, manusia. Pasti ada kekurangannya. Maka jangan ada kalimat percuma menghafal Quran, percuma belajar agama kalau kelakuannya seperti itu. Nah, kelakuan buruknya buruk. Tetapi jangan bawa-bawa Qur'annya. Jangan bawa-bawa apa? Jangan bawa-bawa penuntut ilmunya. Ingat, orang tadi yang disebut dia kufur setelah iman adalah ketika menganggap para penghafal Quran ini rakus-rakus perutnya, pengecut-pengecut kalau perang. Dan Nabi begitu marah mendengar ini, sampai turun abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, dan seterusnya. Nah, di sini kan jadi penting ya. Ya. Walaupun maksudnya mereka apa? Saya guyon, saya tidak sungguh-sungguh. Jadi kan inginnya apa? Mencairkan suasana dan seterusnya. Niatnya begitulah, untuk hiburan, supaya nggak tegang saat perang. Tapi caranya, kalimatnya salah. Ya, mengandung ya kalimat yang meremehkan para penghafal Quran. Maka ikhwan fillah nasakumullah, kalau kita mendapati kekurangan pada santri-santri kita, para penghafal Quran, para penuntut ilmu, para asatidzah, namanya manusia punya kekurangan, nasihati kekurangan tersebut, tegur kekurangan tersebut, silahkan tegur. Tetapi jangan bawa-bawa percuma menghafal Quran, percuma mempelajari agama. Ini kalimat ini yang salah. Kalau kita salah, tegur, nasihati. Tetapi jangan bawa-bawa percuma menghafal Quran, percuma jadi santri. Ini kalimat yang besar, kalimat percuma ini. Jadi ini dilihat, kita bedakan ya. Kita bedakan dari sisi ini. Kalau memang ada santri atau ustadz atau siapapun
yang salah tegur, nasihati. Tapi tolong jangan bawa-bawa kalimat penghafal Quran kok begini, penghafal Quran, percuma ngafal Quran, percuma belajar agama. Rupanya rakus-rakus makannya, pengecut-pengecut dalam berperang. Nah, itu kan persis dengan kalimatnya orang yang tadi ditegur oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi penting di dalam kita menegur orang. Jangan sampai maksudnya baik untuk menegur kesalahan kita yang mungkin kita akhlaknya kurang, atau mungkin kitanya kurang sopan, atau mungkin kekurangan-kekurangan yang lain sebagai manusia. Tetapi tolong jangan bawa-bawa nama yang mulia, yaitu nama qurra, penghafal Quran, penuntut ilmu. Itu nama-nama yang mulia, nama-nama yang mengusung agama ini. Ada sebuah ucapan dari orang orientalis barat. Ini ucapan orientalis barat, ya, mungkin sering, anak nggak tahu siapa yang mengucapkan, tapi sering diucapkan di orang-orang orientalis, ya, dan sering dinukilkan dalam buku-buku adab, buku-buku sastra. Yaitu kalau ingin menghancurkan sebuah peradaban, hancurkan 3 hal. Hancurkan keluarga, hilangkan fungsi keluarga. Ketika seorang ibu tidak mau mendidik, itu sudah hilang fungsi keluarga. Ketika ayah tidak mau mencari nafkah, hilang fungsi keluarga. Kalau keluarga hancur, peradaban hancur. Yang kedua, apa? Hancurkan itu pendidikan. Ya, hancurkan pendidikan. Santrinya tidak beradab, ya, demo supaya kepala sekolahnya dilengserkan, gitu ya. Ini sudah ngancurin peradaban ini. Atau gurunya cuma goyang-goyang TikTok, ya, jadi guru orang-orang seperti itu. Atau gurunya digaji kecil. Saya punya sepupu ngabdi belasan tahun, ya, ini. Dan dia subhanallah sabar dengan gaji 100 ribu. Ada guru honorer gajinya 100 ribu? Banyak. Dan kalau ini dibiarkan, ini sebenarnya sedang menghancurkan peradaban. Sedang menghancurkan peradaban. Thayyib, guru, ustadz, ikhlas, wajib, kewajiban. Tapi hak itu pembahasan yang berbeda. Bedakan antara kewajiban dan hak. Yang ketiga yang menghancurkan peradaban adalah apa? Ketika dihancurkan orang-orang yang jadi panutan. Dipalingkan panutan tersebut kalau zaman sekarang kepada siapa? Opa-opa Korea, penyanyi K-pop apa sih? K-pop apa ya? Itu yang dijadikan apa? Dijadikan tauladan. Adapun para ulama nggak ngerti, ulama Ibnu Taimiyah itu apa? Dicela-cela Ibnu Taimiyah. Ibnu Katsir itu apa? Nggak paham. Atau pahlawan atau tokoh-tokoh besar yang berjasa, nggak paham. Yang dikenalkan tokoh-tokoh pemberontak, orang komunis, PKI yang dikenalkan. Ini hancur kalau yang ditampilkan sebagai tauladan adalah orang-orang yang salah. Rusaknya peradaban di abad 20 dan 21 adalah ketika dipromosikan seorang tokoh perusak manusia yang bernama Karl Marx. Bukunya dicetak jumlah ribuan, disebar ke seluruh penjuru perpustakaan di dunia ini, sampai mempengaruhi pemikiran anak-anak muda, yang anak-anak muda ini kemudian di kemudian hari menjadi penguasa-penguasa di berbagai negeri di dunia ini, memunculkan yang namanya komunisme. Yaitu apa? Yang dijadikan panutan salah, ya, yang dijadikan panutan salah, hancur peradaban. Jadi intinya merusak peradaban 3: keluarga dihancurin, sekolah pendidikan dihancurin, kemudian panutan dihancurin, rusak sudah. Dan itu sudah terjadi. Dan ini ucapan dari orang orientalis sendiri, dan benar adanya demikian, ma'asyiral muslimin. Ya, maka waspadalah. Tafadhol dikumandangkan adzan. Kembali kepada apa yang ada dalam bab ini, yaitu al-kadzib, yaitu dusta yang diperbolehkan. Jadi ada tingkatan sebelum dusta murni. Ya, jadi kan dusta itu tercela kecuali pada 3 hal tadi. Itu pun ya menurut para ulama jangan langsung murni dusta, proses dulu. Yang pertama adalah tauriyah. Tauriyah itu ya contohnya kayak tadi,
Kamu lihat nggak? Nah, wallahu a'lam, kan tauriyah. Wallahu a'lam. Kan kita nggak ngomong dusta sama sekali di situ karena wallahu a'lam, Allah Maha tahu, jelas. Kamu tahu ini? Wallahu a'lam. Ini namanya tauriyah. Yang berikutnya, sebelum berdusta murni, adalah menggunakan kinayah. Ya, menggunakan kinayah. Kinayah itu ungkapan-ungkapan yang diucapkan tetapi maksudnya bukan makna hakikinya, itu kinayah. Atau bahasa lain diistilahkan menggunakan majaz, ya, majaz. Tapi lebih pasnya itu karena ini kalimat jadi pakai kinayah. Oke, apa? Kinayah. Jadi mengungkapkan sebuah kata, kalimat, tetapi niat di dalam hati maksudnya bukan itu. Maksud dalam hati bukan itu. Kemudian yang berikutnya adalah ta'arid. Ya, berarti yang keberapa? Tauriyah, kinayah, ta'arid. Apa itu ta'arid atau ma'arid kalam? Ma'arid kalam yaitu khilafu tasrih minal qaul, yaitu mengucapkan sebuah kalimat tetapi tidak soroha, tidak tekstual, ya. Contohnya ayatakallama ar-rajul bi kalimatin yudhiru min nafsihi syai'an wa muraduhu syai'un akhar, yaitu seseorang berbicara dengan sebuah kalimat dari dirinya tapi maksudnya sesuatu yang lain. Biasanya dari lafaz-lafaz yang mushtarak al-muhtamal lima yayain, yaitu lafaz yang memiliki dua makna atau lebih. Ya, memiliki dua makna atau lebih. Ya, ini adalah kinayah. Kinayah itu seperti ini, ya. Misalkan kayak orang kayak contohnya apa ya, supaya antum tahu tentang antara perbedaan ma'arid dengan kinayah dengan tauriyah, ya. Jadi kalau tauriyah tadi contohnya misalkan ditanya, padahal kita lihat seseorang di mana, wallahu a'lam, paham ya yang contoh. Kalau kinayah kita kasih contoh seperti lafaz talak, ya. Lafaz talak itu ada yang sharih, ada yang kinayah. Kinayah itu pulang kamu ke rumah orang tuamu, ya, itu nanti perlu maksudnya apa, kan gitu. Ya, enggak, maksudnya itu pulang dulu istirahat, nanti kesini lagi, kan bisa. Atau pulang dulu adalah maksudnya cerai, kan bisa. Nah, itu kinayah namanya. Apa perbedaannya dengan ta'rid? Ya, apa perbedaannya dengan ta'rid? Kalau tadi kinayah, ta'rid itu mengungkapkan sebuah ungkapan tapi maknanya tetap dua dan tidak bisa istilahnya diklarifikasi maksudnya mana. Yang mengklarifikasi adalah hatinya. Ya. Saya di sini dalam syarahnya tidak disebutkan secara jelas ya tentang ta'rid itu. Oh, ini contoh ta'rid itu. Contoh ta'rid itu seperti taktik perangnya Rasul. Ya. Jadi saat Rasulullah mau apa itu? Perang apa? Fathul Mekah, ya. Fathul Mekah. Jadi Rasulullah tidak melewati jalan yang biasanya, tetapi melalui jalan yang lain. Para sahabat nggak tahu maksudnya apa sih kok Rasulullah melalui jalan ini. Yang tahu ya hatinya Rasul. Setelah kejadian baru tahu, oh, ya, supaya memberikan efek kejut kepada orang-orang Quraisy Mekah, gitu. Itu contoh ta'rid. Paham ya kalimat ini? Ya, berbeda. Jadi sebelum kadzib prosesnya apa? Tauriyah. Tauriyah contohnya adalah apa? Contohnya ditanya, kamu tahu fulan, kamu lihat, padahal lihat, tapi jawabnya wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya. Sebelum jawab saya nggak tahu, padahal tahu. Itu kan langsung dusta ya. Nah, kita jawabnya wallahu a'lam. Atau pakai kinayah. Kinayah itu tadi ke sana, padahal kesananya itu ke rumah, tapi ke sana. Gitu. Nah, ya. Ya. Yang
Ketiga, langkahnya adalah ta'rid. Ta'rid itu melakukan sebuah tindakan atau ungkapan yang orang tuh masih nggak tahu ini maksudnya bisa kanan apa kiri, A apa B, ya, tidak bisa terkonfirmasi. Yang tahu adalah maksud dalam hati. Terkonfirmasinya nanti kalau sudah terjadi. Itu namanya ta'rid dalam kalam. Ya. Kalau itu tidak bisa, baru benar-benar kadzib, dusta. Itu prosesnya. Ya, paham ya? Jadi untuk meminimalisir supaya tidak langsung dusta. Ya, tidak langsung dusta. Ya, demikian, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Ini tema yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya untuk tetap menjaga hubungan baik, ya, dan kalau tidak bisa memperbaiki maka jangan merusak. Kemudian kalau ada orang yang mengatasnamakan ingin memperbaiki, jangan langsung percaya sampai benar-benar terbukti kebaikan itu muncul. Kalau tidak muncul, stop, ya, jangan dilanjutkan. Karena terkadang, ya, seperti tadi orang-orang munafik ingin memperbaiki tapi justru merusak. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mendamaikan seluruh kaum muslimin, ya, yang bertikai, yang punya masalah, yang saling membenci, untuk Allah damaikan, Allah jinakkan hati-hati mereka, dan semoga Allah kumpulkan kita semuanya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin, dan dijauhkan dari api neraka dan dimudahkan hisab-hisab kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa naqallahumma rabbana hamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.